Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai malware. Selamat menyaksikan. Adapun topik pembahasan kita pada video kali ini adalah yang pertama adalah konsep dari malware, jenis malware, cara kerja, dan bagaimana cara pencegahan terhadap malware tersebut. Simak video ini sampai habis ya. Oke, yang pertama kita lihat mengenai konsep dari malware itu. Malware adalah singkatan dari maliciousware, ya, di mana malware ini merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk mengganggu kerja dari sebuah sistem komputer. Perangkat lunak ini diperintahkan untuk melakukan perubahan di luar kewajaran kerja dari sistem komputer. Malware biasanya menyusup pada sebuah sistem jaringan komputer tanpa diketahui oleh pemilik jaringan komputer. Dari jaringan komputer ini, malware selanjutnya memasuki sebuah sistem komputer. Pemilik komputer juga tidak mengetahui bahwa komputernya telah disusupi oleh malware. Nah, tujuan dari seseorang melakukan penyusupan atau menyusupkan program jahat ini bisa bermacam-macam, mulai dari hanya sekedar iseng, ingin mencoba kemampuan, bahkan ada yang merusak data, mencuri data, bahkan sampai menguasai komputer orang lain untuk mengendalikannya dari jarak jauh melalui jaringan komputer. Jadi, malware ini merupakan perangkat lunak yang bertujuan untuk mengganggu kerja dari sebuah komputer ya yang disusupi oleh penyusup ya untuk memasukkan program jahat ke dalam sebuah komputer. Nah, ada beragam jenis dari malware ini. Ya, kita bisa lihat yang pertama adalah virus. Nah, biasanya kita ketahui bahwa sebuah program jahat atau program pengganggu dari sebuah komputer kita, ini kita namakan virus ya. Tetapi virus ini merupakan adalah salah satu jenis dari malware. Masih banyak jenis perangkat-perangkat atau program lainnya yang berasal dari atau dalam kelompok malware ini. Nah, kita lihat dulu yang pertama adalah virus. Virus ini merupakan sebuah program replikasi diri yang menempel pada perangkat lunak yang sah dan membutuhkan interaksi pengguna untuk berhasil menginfeksi sistem. Jadi dalam virus ini ya dia butuh sebuah perangkat lunak untuk berinteraksi ya dan menginfeksi sistem. Dia bisa mereplikasi dirinya. Dengan melakukan replikasi diri ini, maka dia virus ini akan memperbanyak diri sehingga ruang dalam memori ini menjadi penuh dan tentunya sistem dari komputer akan menjadi lambat. Virus adalah sebutan untuk salah satu malware. Ya. Malware belum tentu virus, tapi virus sudah pasti malware. Virus dapat menyebar dan berkembang di dalam sistem komputer. Beberapa virus tidak akan terasa dampaknya pada komputer ataupun perangkat lainnya. Namun ada virus yang sifatnya berbahaya. Karena biasa ya, virus ini memperbanyak diri, dampaknya yang paling terasa adalah berkurangnya ruang pada memori ataupun hard disk perangkat secara signifikan. Tentu hal ini akan mengganggu pengguna. Nah, bagaimana cara kita melakukan pencegahan terhadap virus ini? Yang pertama, kita bisa melakukan penghindaran terhadap membuka email dari sumber yang tidak diketahui atau dikenal. Kemudian kita bisa menghindari pengunduhan software atau file secara ilegal. Dan jika kita sudah terinfeksi dengan virus, kita bisa melakukan penghapusan dengan menggunakan software antivirus. Pastikan software antivirus yang kita gunakan adalah
software antivirus yang bagus, dan software antivirus yang bagus itu adalah software yang selalu kita update secara berkala agar nantinya ya virus ini yang baru pun dapat terkenali atau dikenali oleh antivirus tersebut. Tentunya ya para pengembang atau para cracker yang mengembangkan virus selalu mengupdate ya. Nah, dengan adanya antivirus yang terupdate juga dia mampu mengenali adanya program jahat yang berbahaya yang akan masuk ke dalam sistem komputer kita. Berikutnya yang kedua adalah Trojan Horse. Trojan Horse merupakan jenis malware yang memiliki sifat seperti kuda Trojan. Trojan dapat berupa program apapun yang menyerupai program yang sah, namun di dalamnya memiliki beberapa kode berbahaya. Jenis ini merupakan kode non-replikasi dan umumnya bersifat parasit karena membutuhkan sebuah program yang sah untuk menyembunyikan diri. Jadi Trojan Horse ini dia bersifat parasit. Dia membutuhkan program untuk menyembunyikan diri. Trojan merupakan sebuah perangkat lunak yang berdiri sendiri yang tidak menempelkan dirinya ke program lain seperti layaknya virus ya, atau menyebarkan dirinya melalui jaringan. Trojan ini mendapat nama ya dalam mitologi Yunani. Sebuah Trojan backdoor setelah dilakukan install oleh hacker dapat melakukan atau mengakses secara remote terhadap komputer yang telah terinfeksi. Penyerang setelah itu dapat melakukan berbagai tindakan pada komputer yang terkena Trojan Horse, dari mulai mencuri informasi sampai menggunakan komputer untuk mengirimkan spam. Nah, bagaimana langkah pencegahannya? Ya, untuk melakukan pencegahan terhadap Trojan Horse ini, kita bisa menghindari untuk membuka lampiran email dari sumber yang tidak diketahui, kemudian menghindari mengunduh software atau file secara ilegal, terutama pada situs-situs yang berbahaya, kemudian memastikan bahwa browser selalu dalam kondisi up-to-date, dan menghindari atau membuka link di email. Nah, kemudian bagaimana cara penghapusannya jika kita sudah terkena Trojan Horse ini? Ya, kebanyakan Trojan dapat dihapus oleh perangkat lunak antivirus. Namun perlu diingat bahwa setelah Trojan terinstall di sistem, maka Trojan akan mengunduh perangkat lunak berbahaya lainnya ke sistem Anda. Kemudian yang ketiga ada istilah hukum, ya, salah satu jenis malware yang berupa program replikasi diri yang menggunakan kerentanan dalam jaringan komputer untuk menyebarkan dirinya. Jadi worm bedanya dengan virus ya, worm ini bekerja di dalam jaringan. Ya, worm tidak perlu melampirkan diri ke program lain dan tidak memerlukan interaksi pengguna untuk menjalankan ya seperti pada virus. Kerusakan yang disebabkan oleh worm komputer tergantung pada muatan mereka. Meskipun beberapa worm hanya diprogram untuk memperbanyak diri di seluruh jaringan, mereka masih bisa mengganggu karena mereka mengkonsumsi bandwidth jaringan. Worm lain membawa muatan lebih berbahaya karena mereka bisa menciptakan backdoor untuk hacker untuk mengambil kontrol dari PC, mengubahnya menjadi sebuah zombie yang akan mengeksekusi perintah dari kata hacker. Nah, kemudian bagaimana cara kita mencegah jenis malware worm ini? Yang pertama, kita bisa menghindari membuka lampiran email dari sumber yang tidak terpercaya atau diketahui. Yang kedua, bisa menghindari mengunduh software atau file secara ilegal. Kemudian kita bisa memastikan browser selalu up to date dan tidak membuka klik link di email. Nah, langkah untuk menghapus jika kita sudah terinfeksi worm ini adalah kita bisa melakukan ya karena ini worm agak rumit ya, karena worm merambat melalui koneksi jaringan, penghapusan bisa menjadi rumit. Jadi kita bisa melakukan ya, setiap mesin yang terinfeksi harus diambil terlebih dahulu dari jaringan dan dibersihkan.
Setelah mesin kembali terhubung, harus dipantau agar tidak terinfeksi kembali. Jika terinfeksi kembali dalam waktu singkat, ya kita bisa melakukan hal yang sama. Ya, ini bisa berarti bahwa ada lebih banyak mesin yang terinfeksi pada jaringan tersebut. Nah, jadi agak rumit untuk melakukan penghapusan terhadap worm ini karena dia terinfeksi melalui jaringan. Berikutnya yang ketiga ada jenis malware trapdoor. Ya, trapdoor ini merupakan pintu masuk alternatif ke dalam sistem. Jenis malware ini digunakan untuk memotong mekanisme keamanan yang ada dibangun menuju ke dalam sistem. Mereka umumnya dibuat oleh programmer untuk menguji fungsi kode tertentu dalam waktu yang relatif singkat, sehingga dalam banyak kasus tidak sengaja tertinggal. Namun jenis malware ini juga mungkin ditanam oleh penyerang untuk menikmati akses istimewa layaknya sebagai admin yang bisa melakukan keseluruhan akses yang lebih luas. Trapdoor umumnya mandiri dan berjenis non-replikasi malware. Berikutnya ada jenis malware logic bomb. Logic bomb adalah jenis malware yang mengeksekusi beberapa set instruksi untuk menyerang sistem informasi berdasarkan logika yang didefinisikan oleh penciptanya. Jadi, logic bomb ini adalah logika ya, bersifat logika. Nah, logik ini ya dibuat menggunakan waktu atau peristiwa yang baik sebagai pemicu. Misalnya ditetapkan tanggal atau ditetapkan misalnya setelah sampai ke proses ini, maka akan otomatis logic bomb-nya bekerja. Jika kondisi yang ditetapkan ini ya dalam set instruksi dipenuhi, kode yang beradab, payload dijalankan. Kemudian ada jenis malware spyware ya, ini sering juga kita dengar seperti mata-mata ya, di mana malware jenis ini adalah jenis kode berbahaya yang digunakan untuk memata-matai kegiatan korban pada sistem dan juga untuk mencuri informasi sensitif dari klien. Jenis ini juga merupakan alat yang paling populer digunakan untuk melakukan pencurian identitas yang merupakan risiko utama bagi pengguna sistem publik online tanpa adanya jaminan keamanan. Spyware adalah perangkat lunak yang mengumpulkan informasi tanpa persetujuan pengguna dan melaporkan hal ini kepada pembuat perangkat lunak. Ya, jadi karena sifatnya mata-mata tadi ya, dia mengumpulkan informasi dan melapor kepada pembuat perangkat lunak. Jenis informasi yang dikumpulkan benar-benar bergantung pada apa yang diminta oleh si pembuat spyware. Nah, informasi ini kemudian dapat dijual kepada pengiklan yang dapat mengirimkan lebih banyak iklan bertarget. Nah, mereka juga bisa mendapatkan informasi seperti username, password, dan informasi sensitif lainnya. Mereka menggunakan informasi ini untuk mencuri identitas dan uang. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ya, cara pencegahan terhadap spyware ini kita bisa melakukannya dengan menghindari membuka lampiran email dari sumber yang tidak terpercaya. Ya, kemudian yang kedua, kita bisa menghindari mengunduh software atau file secara ilegal, apalagi yang bajakan ya. Kemudian yang ketiga, kita pastikan selalu menggunakan browser yang selalu up to date. Dan yang ketiga, kita tidak membuka link dalam email yang tidak kita minta. Kemudian langkah penghapusan, jika kita sudah terkena spyware ini, ya kita bisa menggunakan antivirus ataupun anti-spyware software yang saat ini ya software antivirus pun sudah mampu ya menghapus virus spyware ini. Jenis malware spyware. Nah, berikutnya adalah jenis dari malware rootkit. Ya, rootkit ini adalah kumpulan program yang digunakan untuk mengubah fungsi sistem operasi standar dengan tujuan untuk menyembunyikan kegiatan berbahaya yang sedang dilakukan olehnya. Jadi, rootkit ini dia lebih ke sistem operasi. Malware ini umumnya mengganti operasi dari utilitas umum seperti kernel, nestas ya, dari program mereka sendiri. Sehingga salah satu aktivitas yang berbahaya dapat disaring sebelum menampilkan hasilnya pada layar.
Bagaimana cara pencegahan terhadap rootkit ini? Yang pertama, kita bisa melakukan penghindaran terhadap lampiran email dari sumber yang tidak diketahui. Kemudian kita juga bisa menghindari mengunduh software atau file secara ilegal. Kemudian kita bisa pastikan bahwa browser kita selalu up to date. Kemudian tidak membuka email ya, terutama pada link yang tidak kita minta. Karena umumnya sekarang ya konfirmasi-konfirmasi itu dia akan mengirimkan link untuk kita klik pada email. Jadi ketika kita tidak meminta atau tidak melakukan sesuatu yang harus melakukan konfirmasi dengan mengklik email, itu pastikan kita tidak membuka link tersebut. Kemudian cara penghapusan dari malware jenis rootkit ini, ya kita bisa menggunakan antivirus yang mampu atau yang dapat mendeteksi dan menghapus rootkit. Dan yang terakhir, jenis malware yang bisa kita ketahui di sini adalah adanya bot dan botnet. Sebuah bot adalah sebuah program yang melakukan tindakan berdasarkan instruksi yang diterima dari tuannya atau kontroler. Jaringan yang digunakan oleh bot tersebut disebut botnet. Nah, karena ini adalah program yang bersifat otonom, maka sering digunakan dalam lingkungan komunitas tertutup untuk menyelesaikan banyak tugas berbahaya dengan menggunakan teknik remote controller. Itu dikendalikan dari jauh. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Ya, bot ini dikendalikan atau agen ya, ada agen atau kita kenal dengan bot agen sebagai perangkat lunak yang mengubah suatu komputer menjadi bot, didistribusikan dalam beberapa cara. Salah satu metode distribusi yang paling umum untuk bot agen adalah melalui lampiran email. Inilah sebabnya mengapa penting untuk tidak membuka lampiran dari sumber yang tidak diketahui. Karena bot agen juga dapat dimasukkan dalam software ilegal ataupun file. Jadi metode yang baik untuk mencegah bot agen adalah untuk tidak berpartisipasi dalam mengubah materi ilegal. Juga menjaga browser internet selalu up to date dan mencegah drive-by download. Nah, untuk penghapusan dari bot agen ini kita bisa menggunakan perangkat lunak antivirus. Jadi pastikan perangkat lunak antivirus yang kita gunakan selalu up to date. Jadi inilah 8 jenis malware ya. Yang pertama ada virus ya. Virus ini merupakan perangkat lunak yang butuh interaksi dengan pengguna. Virus ini dia memperbanyak atau mereplikasi dirinya sehingga kinerja dari komputer ini akan menjadi lambat. Kemudian ada Trojan Horse ya. Trojan Horse ini berupa program yang disusupi, jadi ketika terinstall ya si hacker bisa leluasa menggunakan komputer kita. Kemudian worm ini melalui jaringan, kemudian ada trapdoor juga, ada logika bom ya atau logic bomb. Ini ya berdasarkan kondisi, jika sudah tercapai maka dia akan bekerja. Kemudian ada spyware yang berguna untuk mata-mata, ada rootkit, dan ada juga botnet. Nah, jadi dengan mengetahui 8 jenis malware ini, tentunya kita diharapkan selalu berhati-hati ya dalam penggunaan sistem komputer, apalagi kita selalu terhubung dengan internet. Nah, berikutnya kita bisa lihat lagi bagaimana cara kerja dari malware ini. Malware secara garis besar ini ada 4 tahap siklus hidup. Yang pertama ada dormant fase atau fase tidur. Nah, pada fase ini malware tidaklah aktif. Malware akan diaktifkan oleh suatu kondisi tertentu. Semisal ada tanggal tertentu ya, yang telah ditentukan, kemudian kehadiran program lain atau dieksekusinya program lain dan sebagainya. Dan tidak semua malware melalui fase ini. Kemudian yang kedua ada fase propagation atau fase penyebaran. Pada fase ini, malware akan mengcopy dirinya kepada suatu program atau ke dalam suatu media storage sebaik hard disk, RAM, dan sebagainya.
Setiap program yang terinfeksi akan menjadi hasil cloning dari malware tersebut, tergantung cara malware tersebut menginfeksinya. Kemudian yang ketiga ada triggering fase atau fase aktif. Nah, pada fase ini malware akan aktif dan hal yang juga dipicu oleh beberapa kondisi seperti pada fase dorman tadi atau fase tidur ya, yakni ada kondisi tanggal yang telah ditentukan, kehadiran program lain atau dieksekusinya sebuah program. Nah, ini akan mengaktifkan dari malware tersebut pada tahapan triggering fase atau fase aktif. Kemudian yang keempat ya, adalah fase eksekusi. Pada fase ini malware akan aktif, setelah aktif akan melakukan fungsinya, seperti melakukan penghapusan terhadap file, menampilkan pesan-pesan yang tidak berguna, dan sebagainya. Berikutnya kita lihat adalah beberapa sumber penyebaran dari malware. Yang pertama adalah disket, media storage, RAID atau wide ya. Nah, disket atau media penyimpanan eksternal dapat menjadi sasaran empuk bagi malware untuk dijadikan media, baik sebagai tempat menetap ataupun sebagai media penyebarannya. Media yang bisa melakukan operasi read dan write sangat memungkinkan untuk ditumpangi malware dan dijadikan sebagai media penyebaran. Kemudian ada penyebaran melalui jaringan, baik itu LAN, WAN, dan sebagainya. Hubungan antara beberapa komputer secara langsung sangat memungkinkan suatu malware ikut berpindah saat terjadi pertukaran atau pengeksekusian file atau program yang mengandung malware. Kemudian ada penyebaran melalui halaman web atau internet. Ini sangat mungkin suatu situs sengaja ditanamkan suatu malware akan menginfeksi komputer-komputer yang mengaksesnya. Jadi pastikan kita selalu mengakses halaman web yang terpercaya. Kemudian adalah software yang freeware, shareware, atau bahkan bajakan. Nah, penyebaran berikutnya ya, ini bisa melalui software yang freeware, shareware, dan bajakan yang sengaja ditanamkan dalam suatu program yang disebarluaskan baik secara gratis ataupun trial version yang tentunya sudah tertanam malware di dalamnya. Kemudian sumber penyebaran yang terakhir ini adalah melalui attachment pada email ataupun transferring file. Hampir semua jenis penyebaran malware akhir-akhir ini menggunakan email attachment dikarenakan semua pemakai jasa internet pastilah menggunakan email untuk berkomunikasi. File-file ini sengaja dibuat mencolok ataupun menarik perhatian, ya, bahkan seringkali memiliki ekstensi ganda pada penamaan filenya. Jadi inilah sumber-sumber ya yang bisa menyebarkan malware pada perangkat kita. Jadi tetap perhatikan terus ya dan selalu waspada. Dan kemudian bagaimana langkah kita untuk melakukan pencegahan terhadap malware ini? Oke, untuk melakukan pencegahan ini kita sangat direkomendasikan ya untuk melakukan hal-hal berikut untuk mencegah insiden malware terjadi pada suatu organisasi ataupun pada perangkat kita. Yang pertama adalah email merupakan sebuah perantara malware yang paling banyak digunakan. Makanya kita harus berikan perhatian lebih kepada spam email. Jangan membuka spam email dari sumber atau pengirim yang tidak jelas. Nah, inilah alasannya kenapa penyedia layanan seperti Gmail, Yahoo Mail, ataupun Hotmail menyediakan sebuah folder khusus yang bernama spam. Ya, email yang dicurigai akan masuk ya dan merusak komputer karena mengandung virus, malware, ataupun sejenisnya ke dalam folder tersebut. Apabila dalam email yang dibuka terdapat lampiran file atau attachment, tidak usah diunduh jika tidak dikenal pengirimnya, atau kita bisa melakukan scanning terlebih dahulu sebelum membuka file tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pencegahan terhadap malware ini ya dengan hati-hati terhadap pop-up iklan. Internet menjadi sumber atau tempat terbesar untuk menyebarkan
malware. Jadi kita tidak mudah tergiur dengan pop-up iklan yang muncul tiba-tiba dan menyebutkan bahwa Anda memenangkan suatu hadiah atau undian. Segera tutup pop-up tersebut atau langsung saja tinggalkan situs web tersebut. Beberapa program antivirus menyediakan toolbar pencarian khusus seperti AVG Link Scanner yang dilengkapi dengan kemampuan scan situs web hasil pencarian Google. Ini bisa berguna untuk mencegah kita mengunjungi website yang terinfeksi malware. Nah, langkah berikutnya atau cara berikutnya untuk mencegah malware yaitu kita bisa melakukan scan terlebih dahulu sebelum menyalin atau mengcopy file dari perangkat penyimpanan seperti USB, flash disk, dan memory card. Menggunakan klik kanan itu untuk mengopen atau membuka isi dari sebuah flash disk itu lebih aman dibandingkan kita dengan langsung melakukan double klik. Nah, hindari membuka file atau folder mencurigakan yang ada di dalam flash disk. Nah, contohnya adalah dalam bentuk shortcut. Berikutnya cara pencegahannya kita bisa menginstal antivirus yang bagus dan melakukan update program secara berkala. Tujuannya adalah supaya antivirus bisa mengenali varian virus baru sehingga ampuh mencegah penyebaran infeksi pada komputer. Memasang antivirus lokal juga sangat dianjurkan seperti Smartdav misalnya Jadi program antivirus yang digunakan tidak memiliki virus atau fitur anti-spyware. Kita juga dapat menginstal software anti-spyware untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap perangkat kita. Berikutnya, kita juga bisa melakukan pencegahan dengan selalu berhati-hati jika mengunduh file dari situs yang menyediakan file ilegal seperti situs Crack, Serials, Wares karena situs ini dipercaya atau sering sekali menjadi tempat penyebaran virus, worm, dan trojan. Berikutnya, kita bisa selalu membuat jadwal yang teratur untuk update dan scan. Penjadwalan yang teratur untuk update dan scan ini sangat membantu dalam meminimalkan kerusakan apabila tanpa sepengetahuan ternyata komputer terinfeksi trojan. Mencoba mengikuti tren arah perkembangan malware, semakin hari malware ini akan semakin berkembang dan semakin intrusif dalam ide dan skema serangan. Karena itu sebaiknya kita perlu mengupdate diri dengan info terkini, tidak perlu tahu terlalu detail, tapi cukup general dan mengerti tren penyebaran dari serangan malware. Berikutnya, kita selalu pastikan memeriksa removable media yang dihubungkan ke komputer. Karena malware sering menggunakan media removable, misalnya USB, flash disk, external hard disk, dan media storage lainnya sebagai media penyebarannya. Jadi mereka bisa juga menggunakan fasilitas autoran Windows untuk aktivasi menuju begitu removable media dihubungkan ke komputer. Berikutnya, kita bisa melakukan pencegahan terhadap malware ini dengan selalu mengunjungi atau mencari situs yang memiliki akses online terenkripsi untuk transaksi penting, misalnya untuk perbankan ataupun jual beli. Pengguna website terpercaya dalam melakukan transaksi dengan mode terinskripsi atau enkapsulasi, misalnya dengan HTTPS atau SSL. Karena di dalam dunia internet yang luas, data dan paket informasi hilir mudik sebagian besar tanpa terlindungi dan juga hanya berupa plain text. Orang-orang jahat yang bisa melakukan tab umumnya bisa membaca isi paket tanpa kesulitan. Karena itu, menggunakan situs terenkripsi yang mengubah paket atau data menjadi string tak terbaca yang hanya bisa dibuka oleh penerima sangat diperlukan. Orang jahat pun akan mengalami kesulitan saat membuka data yang diterima. Mereka butuh waktu yang lebih banyak untuk melakukan dekripsi atau membongkar pesan tersebut atau membajaknya Perkembangan dunia internet, hacking, dan cracking
ya memungkinkan suatu saat bahkan metode enkripsi terbaik sekalipun dapat dibobol. Tetapi para pelaku akan membutuhkan waktu yang banyak untuk melakukan aksinya. Jadi pastikan kita selalu mengunjungi situs yang memiliki akses online terenkripsi untuk melakukan transaksi penting. Berikutnya ya, cara pencegahan terhadap malware, yaitu kita selalu berhati-hati ketika kita berada di dunia internet. Hal ini berguna untuk mengantisipasi kemungkinan menjadi korban phishing atau pencurian data, penipuan, ataupun pemerasan. Memperhatikan dengan seksama website yang dikunjungi, memilih website yang terpercaya, lengkap informasinya, serta membimbing anak-anak untuk mengakses informasi ya pada website yang aman, yang tidak menampilkan iklan-iklan tak wajar untuk usianya. Jika perlu, menggunakan konten filtering untuk akses internet. Dan berikutnya ya, kita bisa melakukan penyaringan atas informasi yang ada dan data yang diterima. Terutama ya, kita melakukan pencegahan terhadap berita hoax yang belum pasti kebenarannya. Dunia internet yang amat luas sehingga memungkinkan informasi mengalir sedemikian cepat. Nah, melampaui batas-batas negara dan perundangan. Tetapi tidak semua informasi dan data dapat dipercaya. Menggunakan selalu akal sehat, rasio dan pemikiran yang matang ketika melakukan justifikasi. Mengumpulkan data sebanyak mungkin lalu membandingkan seobjektif mungkin, mematangkan dan menetralkan kedewasaan berpikir. Jadi, pastikan kita selalu menyaring informasi dan data yang diterima. Berikutnya, pencegahan terhadap malware, kita bisa tidak mematikan firewall dalam keadaan komputer aktif terhubung terhadap internet. Mematikan antivirus untuk sementara waktu, mungkin karena berbenturan dengan antivirus yang lainnya masih bisa ditolerir. Tetapi mematikan firewall untuk komputer yang terhubung ke LAN atau internet adalah hal yang sangat tidak disarankan. Karena dalam hitungan detik saja kelemahan dari OS Windows yang terekspos akan dijadikan tunggangan maut bagi trojan-trojan yang akan masuk ke dalam sistem. Dan yang terakhir adalah kita bisa melakukan atau tidak cepat percaya dengan mail yang diterima. Memeriksa dengan baik sebelum membuka lampiran dan tidak sembarangan memberikan alamat email ke sembarang website. Nah, umumnya ya, banyak website yang meminta email ketika kita melakukan atau join dengan website tersebut. Jadi pastikan kita tidak sembarangan memberi alamat email karena di sana bisa memungkinkan malware akan menyebar cepat melalui email ya yang disisipi atau diberikan lampiran attachment. Biasanya berupa lampiran atau autoran script. Nah, karena itu kita diminta agar tidak cepat percaya terhadap email yang masuk, apalagi oleh pengirim yang tidak diketahui atau dikenal. Jadi inilah beberapa ya cara atau tip untuk mencegah terhadap masuknya malware ke dalam sistem komputer kita. Jadi tetaplah waspada dan selalu berhati-hati terhadap malware. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like ya, kemudian komen. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang bergabung jangan lupa klik subscribe dan hidupkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis ya. Nah, pastikan teman-teman yang sudah menyaksikan video ini mampu menjawab pertanyaan ini ya. Pertanyaan adalah ya, apa yang dimaksud dengan malware dan jenis malware apa yang pernah kamu temukan saat atau ketika kita berinteraksi dengan internet. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Ya, terima kasih. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.